Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa, sahabat-sahabat santri, para budiman yang saya cinta sayangi, selamat menaikkan ibadah puasa. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa faedah tentang sholat tarawih yang tiap malamnya kita kerjakan dan kita laksanakan. Kita mengawali penjelasan tentang fadilah sholat tarawih pada malam pertama. Sholat tarawih pada malam pertama fadilahnya adalah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa sesungguhnya sahabat Ali berkata, Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Maka Nabi menjawab, pada malam pertama keluarlah dosa orang mukmin atau yang melakukan tarawih sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. Jadi alhamdulillah, insya Allah bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama, dirinya akan kembali fitrah seperti orang yang baru dikeluarkan atau dilahirkan oleh seorang ibu. Subhanallah, semoga kita semua diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam yang kedua. Pada malam yang kedua ini fadilahnya bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih, orang yang sholat tarawih pada malam kedua akan diampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya seorang mukmin. Jadi selain orang yang melaksanakan sholat tarawih itu sendiri diampuni dosanya, kemudian dosa bapak dan ibunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang muslim, mukmin, mukminin dan mukminat. Amin, Allahumma amin. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam yang ketiga, malaikat di bawah arsy berseru, mulailah melakukan amal kebaikan atau sholat tarawih, maka Allah akan mengampuni dosamu. Jadi malaikat berseru agar melaksanakan sholat tarawih. Pada malam ketiga ini malaikat juga ikut mendoakan bahwasanya kepada Allah bahwasanya dosa-dosanya untuk segera diampuni. Amin, Allahumma amin. Jadi bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ketiga ini dapat dukungan dari malaikat. Bayangkan, malaikat yang wajib kita ketahui itu hanya 10, padahal malaikat itu lebih banyak daripada manusia. Subhanallah. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam yang keempat. Bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam yang keempat, pahalanya adalah sebagaimana pahala orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Jadi seumpama kita membaca Al-Quran saja ya, kemudian dihatamkan dalam 1 minggu atau 2 minggu kurun waktu atau sampai bulan 1 selama bulan Ramadan 1 bulan penuh, mungkin itu kalau bisa mungkin ada yang sampai 3 juz. Dan ini tidak nanggung-nanggung pahalanya. 1 malam sholat tarawih pada malam keempat kita melaksanakan sholat, ini pahalanya seperti orang yang menghatamkan atau membaca 4 kitab Allah sekaligus. Subhanallah, sungguh tak terhingga pahala yang diberikan Allah kepada kita kalau kita melaksanakan sholat tarawih yang keempat. Dan ini hanya bisa kita laksanakan dalam 1 tahun sekali di kesempatan bulan Ramadan ini. Di bulan-bulan yang lain tidak ada. Ini istimewanya bulan Ramadan. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam yang kelima. Pada malam yang kelima Allah memberikan pahala bagi yang sholat tarawih sebagaimana pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah atau Nabawi dan Masjidil Aqsa. Subhanallah. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan sholat hanya dalam 1 malam, pahalanya bisa mendapatkan kita
sekaligus 3 tempat. Berarti kita secara tidak sadar sudah memecahkan diri menjadi 3 tempat ya. Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dan bayangkan kalau kita melaksanakan sholat 1 rakaat saja di sini sendirian mendapat 1 pahala. Kalau makmum kita mendapat 27 pahala. Bayangkan kalau kita sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama halnya kita sholat beribu-ribu rakaat di sana. Bayangkan kalau kita sholat tarawih berjamaah di sini berapa ya? Kemudian dikali 3 kali lipat di 3 tempat, berapa ribu-ribu yang harus kita dapat pahala. Subhanallah, begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Ini hanya ada 1 kali dalam setahun. Ingat, ini sholat tarawih pada malam yang kelima. Kemudian sholat tarawih pada malam yang keenam, fadilahnya adalah Allah memberikan pahala bagi orang yang sholat tarawih pada malam yang keenam sebagaimana pahalanya orang yang tawaf di Baitul Ma'mur dan setiap batu dan tanah memintakan ampunan padanya. Subhanallah, kalau kita sebenarnya tidak punya uang mau ke Mekah, cukup kita sholat tarawih pada malam keenam ini. Andaikan kita punya uang, kalau mau ke Mekah ya, mau tawaf misalnya di Baitul Ma'mur, kita harus punya minimal uang ongkosan itu 35 juta sekarang, misalnya umroh dan lain sebagainya, haji. Dan ini pahalanya sama halnya dengan orang yang melaksanakan tawaf. Ini hanya melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadan pada malam ke-6. Jadi kan kalau disia-siakan ini rugi ya. Bayangkan kalau orang miskin misalnya nggak bisa untuk ke Mekah, ya kita rajin melaksanakan salat tarawih. Ini ada fadilah salat tarawih yang ke-6. Allah memberikan pahala seperti orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Dan setiap batu dan tanah memintakan ampunan bagi orang yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-6. Subhanallah. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam ke-7. Pada malam yang ke-7 ini Allah memberikan apa ini? Seakan-akan memberikan pahala, seakan-akan menemui zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan Fir'aun dan Haman. Di Allah seakan-akan kita ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam kalau melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-7. Dan kita selaku orang muslim, umatnya Nabi Muhammad, seperti orang yang menolong Nabi Musa ya dari serangan Raja Fir'aun dan Haman. Pahalanya seperti itu. Jadi kita sudah disamakan seperti orang yang menolong Nabi. Ya, padahal kita bukan orang yang menolong, tapi pahalanya disamakan. Subhanallah. Jadi eman-eman kalau tidak melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-7. Kemudian pahala sholat tarawih pada malam ke-8. Pada malam yang ke-8 Allah akan memberi anugerah sebagaimana anugerah yang diberikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Anugerah Nabi Ibrahim itu sangat banyak. Mulai dari lahirnya Nabi Ismail, kemudian berdirinya Ka'bah ya, sehingga juga silsilah dari Nabi Ibrahim keturunannya hingga Nabi Muhammad, kemudian masa pencarian Nabi Ibrahim ketika itu mencari Tuhannya sampai menemukan Tuhannya yaitu Allah. Banyak anugerah sehingga kita semua bisa mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim, sehingga kita menikmati manisnya iman, Islam dan ihsan seperti yang sekarang kita rasakan. Berapa ribu-ribu anugerah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim sehingga kita semua bisa merasakan barokahnya dari jejak perjalanan Nabiullah
Nabi Ibrahim tersebut. Banyak ya, banyak. Sungguh banyak pahala yang diperoleh dari keberkahan itu. Jadi aman kalau kita tidak ikut salat tarawih pada malam ke-8. Jadi tidak nanggung-nanggung. Allah ini memberikan anugerah kepada kita seperti yang dianugerahi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Jadi seakan-akan kita sama dengan Nabi Ibrahim dalam artian anugerah yang diberikan. Tapi pada hakikatnya kita tidak sama dengan Nabi Ibrahim, cuma Allah memberikan anugerah yang sama, ganjaran atau pahalanya pada malam ke-8 salat tarawih. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam yang ke-9, seolah-olah orang yang tarawih pada malam ke-9 beribadah pada Allah sebagaimana ibadahnya para nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Para nabi yang wajib dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25 nabi alaihissalam. Bayangkan ya, mereka ibadahnya khusyuk kepada Allah, dan kita sebagai manusia belum tentu khusyuk seperti mereka. Tetapi Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda sebagaimana pahala yang diberikan kepada nabi-nabi Allah. Subhanallah. Karena pahalanya dibandingkan atau sebanding seperti para nabi. Jadi ada ibadah ini pahalanya, fadilahnya pada salat tarawih malam yang ke-9. Jadi jangan disia-siakan. Eman-eman, karena belum tentu ibadah kita sama dengan para nabiullah, kan seperti itu. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam yang ke-10. Pada malam yang ke-10 Allah akan memberi rizki yang lebih bagus di dunia maupun akhirat bagi yang salat tarawih malam ke-10. Insyaallah kalau Allah berkehendak rizki kita akan lebih baik. Yang dimaksud rizki di sini dalam artian rizki itu banyak. Ada rizki berupa sehat, ya, berupa harta yang cukup, berupa kebahagiaan dan lain sebagainya. Itu adalah rizki yang barokah dan seperti itu. Barokah dalam artian barokah itu semakin lama semakin baik, bertambahnya suatu kebaikan. Jadi itu yang dimaksud rizki yang lebih baik. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam ke-11. Pada malam yang ke-11 orang yang tarawih kelak ia akan keluar dari dunia atau mati seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari perut ibu. Jadi kembali lagi kepada sholat tarawih pada malam pertama. Jadi ini terlahir suci kembali ya. Pada sholat tarawih malam ke-11 fadilahnya adalah orang yang sholat tarawih kelak ia akan keluar dari dunia atau mati seperti hari di mana ia baru lahirnya dari perut ibunya. Jadi fitrah kembali. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam ke-12. Pada malam yang ke-12, pada saat hari kiamat datang, wajahnya orang yang tarawih bersinar bagaikan rembulan di malam purnama. Jadi kelak di akhirat bagi orang yang melakukan sholat tarawih pada malam ke-12, wajahnya berseri-seri kemudian bersinar seperti sinar rembulan pada tanggal 15 yaitu bulan purnama. Subhanallah ya, sungguh indah daripada seraut wajah yang yang redup ya. Jadi sinarnya seperti rembulan bagi orang yang melakukan sholat
tarawih pada malam ke-12. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam ke-13. Pada malam yang ke-13, pada saat hari kiamat tiba, orang yang sholat tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. Jadi macam-macam, segala macam keburukan. Fitnah Dajjal, kemudian Ya'juj Ma'juj, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit yang belum kita ketahui di masa yang akan datang nanti ya. Siapapun yang akan menemui hari kiamat insya Allah nanti atau tanda-tanda dan sebagainya akan diselamatkan dari hal-hal yang menjadi keburukan bagi mereka. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua termasuk orang yang baik, yang husnul khotimah. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam yang ke-14. Pada malam yang ke-14, malaikat pada menjadi saksi bagi yang tarawih bahwa ia sudah melakukan salat tarawih, maka Allah tidak menghisapnya besok di hari kiamat. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Walhamdulillah wa syukurillah. Jadi fadilah orang yang melakukan salat tarawih pada malam ke-14. Orang tersebut tanpa dihisap, artinya tanpa dihitung ya amal kejelekannya dan lain sebagainya. Insya Allah kalau diberi ridho oleh Allah, diizinkan insya Allah langsung masuk ke surga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang nantinya tanpa dihisap. Amin Allahumma amin. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam yang ke-15. Pada malam yang ke-15, para malaikat dan para malaikat penyangga arsy, artinya penjaga kerajaannya Allah, dan para malaikat penjaga kursi kerajaan langit pada memintakan ampunan pada orang yang sholat tarawih. Jadi seluruh malaikat, bayangkan malaikat itu lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Beribu-ribu, bertriliun-triliun malaikat mendoakan ya untuk mengampuni orang yang sholat tarawih pada malam ke-15. Bayangkan ya, ini malaikat yang sifatnya selalu beribadah kepada Allah, memintakan ampunan kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-15. Itu fadilahnya. Semoga kita semua diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma subhanallah. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam yang ke-16. Pada malam yang ke-16, Allah akan mencatat kebebasan selamat dari neraka dan kebebasan masuk surga bagi yang tarawih pada malam ke-16. Amin amin Allahumma amin. Semoga kita tergolong orang yang mungkin bebas dari neraka dan langsung masuk ke surga. Apakah benar? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam, karena ini sebagian yang disabdakan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Jadi ini adalah fadilah salat tarawih pada malam ke-16. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam ke-17. Pada malam ke-17, fadilahnya salat tarawih ini yaitu akan diberi pahala sebagaimana pahalanya para nabi. Jadi sangat sangat tidak mungkin sebenarnya ya bagi kita, bukan nabi ini, tapi ini mungkin saja karena ini fadilah salat tarawih. Jadi pahala yang diberikan oleh para nabi, kita akan diberikan pahala seperti mereka, kita akan mendapat seperti mereka. Di mana? Yaitu faedahnya di salat tarawih pada malam ke-17. Bayangkan nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25, sedangkan nabi-nabi Allah itu banyak. Dan ibadahnya mereka tidak sama dengan kita. Ibadahnya mereka itu
khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ya tumaknina kalau itu bisa. Yang terkadang ibadahnya kita itu seperti sisit ya, seperti sisit akela seperti itu. Dan itu pun para nabi maksum, artinya terpelihara, terjaga dari dosa. Sedangkan kita belum tentu. Jadi alhamdulillah, subhanallah, pahala yang tak terhingga oleh Allah yang diberikan kepada hambanya yang soleh, yang rindu kepada bulan Ramadan. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan, bulan-bulan yang lain tidak ada. Ini istimewanya bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ketinggalan sholat tarawih. Ikuti terus sholat tarawih, baik itu sendirian ya laksanakan ataupun berjamaah, lebih banyak lagi pahalanya. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam ke-18. Pada malam yang ke-18, malaikat telah berseru pada yang sholat tarawih, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah meridhoi dan kedua orang tuanya." Jadi bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-18 ini, Allah meridhoi ya bagi orang tersebut dan kedua orang tuanya. Jadi kalau sudah mendapat ridho oleh Allah, hidupnya akan bagus ya, akan bagus hidupnya, akan barokah. Karena siogianya kita hidup di dunia ini adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya ya. Kalau kita tidak diridhoi oleh Allah, jadi hidup kita akan sengsara. Walaupun kita hidup kaya dan sebagainya. Toh walaupun hidup kita pas-pasan, miskin dan sebagainya, tapi hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah hidup kita akan bahagia, tenang, aman, makmur, sentosa dan lain sebagainya. Kemudian malam yang ke-19 fadilahnya salat tarawih ialah Allah akan mengangkat derajat-derajat yang tarawih di surga Firdaus. Jadi bagi orang yang salat tarawih pada malam ke-19 fadilahnya diberikan derajat ya, derajat di surga Firdaus kelak. Derajat itu adalah apa? Sebuah penghargaan ya bagi orang yang beriman, kemudian bagi orang yang ikhlas dan lain sebagainya. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam ke-20. Pada malam yang ke-20, orang tarawih akan diberi pahala seperti pahala orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Bayangkan, walaupun kita tidak ikut berperang, mati syahid, kemudian dalam jalan Allah fisabilillah dan lain sebagainya, kita bisa mendapat pahala tersebut pada salat tarawih pada malam ke-20. Jadi eman-eman ya, eman-eman kalau tidak sholat tarawih. Ini pahalanya bagi orang yang sholat tarawih malam ke-20. Jadi seperti orang yang mati syahid, orang-orang soleh seperti itu. Hanya dilaksanakan pada malam ke-20 sholat tarawih. Sedangkan mereka yang mati syahid misalnya dalam peperangan fisabilillah, mencari ilmu dan sebagainya, penuh perjuangan, penuh tenaga, harus mati-matian dan lain sebagainya, pertumpahan darah ya. Sedangkan kita hanya dengan salat tarawih, insya Allah pahalanya yang Allah berikan seperti mereka yang mati syahid. Amin, Allahumma amin. Cukup besar pahala yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam ke-21. Pada malam yang ke-21, Allah akan membangunkan rumah di surga yang terbuat dari cahaya untuk yang tarawih. Jadi Allah akan membangunkan sebuah rumah, dalam artian terbuat dari cahaya ini mungkin megah ya, megah, apalagi ya, berkilau dan lain sebagainya di surga kelak ya.
semoga saja kita bertemu di sana semuanya. Amin. Allahumma amin. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam yang ke-22. Pada malam yang ke-22, jika hari kiamat tiba, maka yang tarawih akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Jadi bagi yang menyaksikan atau sampai hidupnya nanti pada kiamat, ini akan segala bentuk kesusahan dan kebingungan itu akan selamat dari hal seperti itu. Semoga kita semua, bagi orang-orang yang soleh yang beriman, tidak sampai menyaksikan hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian faidah salat tarawih malam ke-23. Pada malam yang ke-23, Allah akan membangunkan kota di dalam surga bagi yang tarawih. Subhanallah, ini ada kotanya nanti bagi orang yang salat tarawih. Dibangunkan sebuah kota bagi orang yang salat tarawih pada malam yang ke-23. Jadi punya kota sendiri bagi orang yang melaksanakan salat tarawih. Subhanallah. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam yang ke-24. Pada malam yang ke-24, orang tarawih akan memperoleh 24 doa yang mustajab atau manjur. Jadi ini terjadi pada malam yang ke-24. Jadi mungkin punya permintaan ya, dan lain sebagainya. Mintalah kepada Allah, berdoa sebanyak 24 permintaan, 24 doa, mungkin istijabah seperti itu. Kemudian faidah salat tarawih pada malam ke-25. Pada malam ke-25, Allah akan menghilangkan siksa kubur dari orang yang salat tarawih pada malam ke-25 ini. Insyaallah, subhanallah. Jadi Allah akan menghilangkan siksa kubur bagi orang yang salat tarawih pada malam ke-25. Semoga kita semua akan dijauhi dari siksa kubur. Insya Allah kalau Allah berkehendak, karena ada keterangan ini dari beberapa yang disabdakan oleh Rasulullah pada malam ke-25, bahwasanya faidah tarawih pada malam ke-25 nanti akan dihilangkan siksa kubur. Amin. Allahumma amin. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam ke-26. Pada malam yang ke-26, Allah meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. Jadi bayangkan, Allah akan meningkatkan pahala bagi orang yang salat tarawih pada malam ke-26 selama 40 tahun. Ya, jadi misalnya dapat 27, pahalanya terus ditingkatkan selama 40 tahun yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-26. Jadi pahalanya akan berlipat-lipat selama 40 tahun. Kemudian faidah salat tarawih pada malam ke-27. Pada malam yang ke-27, di hari kiamat, dia melewati jembatan atau yang kita kenal di dalam kitab-kitab Shiratal Mustaqim dengan mudah, lagi cepat laksana halilintar menyambar, ya seperti kilat atau petir, jadi cepat. Semoga kita semua nantinya seperti apa yang disampaikan dalam beberapa kabar atau hadis ini. Jadi faedah malam ke-27, nanti orang dengan mudah bisa berjalan di atas Shiratal Mustaqim seperti kilat atau petir, seperti cepat ya. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam ke-28. Pada malam yang ke-28, Allah
akan mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Bukan lagi akan mengangkat, tapi mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Bayangkan, tidak nanggung-nanggung. Bukan 100 derajat, tapi 1000 derajat ya, pahalanya diangkat oleh Allah di surga nanti bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-28. Subhanallah. Kemudian manfaat atau fadilah sholat tarawih pada malam ke-29. Pada malam yang ke-29, Allah memberikan kepadanya pahala 1000 ibadah haji yang diterima. Subhanallah ya. Ini pahalanya seperti melaksanakan haji sebanyak 1000 kali bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-29. Bayangkan kalau kita melaksanakan ibadah haji satu kali saja, kalau kita mampu, itu membutuhkan biaya 35 jutaan atau 40 juta dah, seperti itu. Kalau 1000 kali, bayangkan 40 juta kali 1000 kali. Kalau kita punya uang, kalau tidak punya uang, bagaimana? Jadi tidak nanggung-nanggung. Allah memberikan pahala bagi orang yang sholat tarawih pada malam ke-9. Allah memberikan pahala 1000 kali haji ibadahnya, seperti itu. Subhanallah, maha besar Allah atas segala kasih sayangnya ya. Tidak nanggung-nanggung. Ini sampai 1000 kali, seperti orang yang melaksanakan ibadah haji sebanyak 1000 kali pahalanya hanya melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-29. Makanya laksanakan sholat tarawih dengan khusyuk ya, dengan tumaknina, jangan cepat-cepat. Ada banyak kejadian sholat tarawih itu dilaksanakan dengan cepat seperti itu. Allah sampai yang tua-tua itu agak nututi, sakit ototnya, punggungnya dan sebagainya, sampai sakit. Mau minta pahala seperti apa kalau sholatnya agak khusyuk, agak tumaknina? Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dan lain sebagainya. Jadi malu dengan pahala yang diberikan oleh Allah kalau melaksanakan sholat yang sifat kilat seperti itu, tidak sebanding. Jadi laksanakan sholat yang tumaknina, kalau nggak bisa khusyuk ya tumaknina, seperti itu. Karena kalau kita khusyuk ya tidak bisa dikatakan, tidak mungkin lah, karena mungkin hanya Nabi yang bisa melaksanakan sholat khusyuk seperti itu. Kemudian fadilah sholat malam, fadilah sholat tarawih pada malam yang ke-30. Pada malam yang ke-30 Allah berfirman, makanlah buah-buahan surga, mandilah dengan air salsabil, dan minumlah dari telaga Kausar. Subhanallah, ini telaganya Rasulullah. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Turatun Nasihin ya, kitab Turatun Nasihin. Wallahu a'lam. Jadi Allah memerintahkan kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam yang ke-30 ini, fadilahnya nanti agar makan buah-buahan, nikmati apa yang ada di surga, mandi dengan air salsabil dan lain sebagainya. Ini menggambarkan bahwa surga di nanti itu sangat menenangkan ya, sangat indah dan lain sebagainya, sampai disuruh minum dari telaga Al-Kausar. Telaga Al-Kausar ini telaga yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini telaganya Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini fadilahnya salat tarawih pada malam ke-30. Semoga kita semua melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan salat tarawih diberikan kehusuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak tumaknina melaksanakan hal tersebut. Agar apa? Ibadah ini hanya ada setahun, hanya ada satu kali dalam setahun. Dan ini adalah bulan yang istimewa, tidak ada bulan-bulan yang istimewa selain bulan Ramadan. Jadi jangan sia-siakan bisik-bisik setan agar kita melaksanakan ibadah tidak tumaknina itu jauhi. Karena setan itu
masih tetap mengganggu ya, masih tetap mengganggu. Salat tarawih mau diganggu agar cepat dan sebagainya, akhirnya kita tidak khusyuk dan tumanina. Kemudian puasanya diganggu, masih kita membincangkan orang lain, ghibah, membicarakan orang lain dan sebagainya, sehingga puasa kita itu batal. Karena puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi semuanya harus ditahan, berbicara, melihat dan mendengar dan lain sebagainya. Jadi semoga ini barokah dan semoga kita semua pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.